proses membuat motif terhadap kain atau kayu. Kalau ini kebetulan kita memakai kayu. Nanti motifnya itu hampir mirip seperti batik, tapi prosesnya berbeda ya. Jadi ekoprint itu memang bukan batik. Dari daun-daunan atau dari semua yang ada pada tanaman itu seperti kulit kayunya, bunganya. Ini sebelum kita ada treatmentnya ya, sebelum kita membuat motif itu ada treatmentnya. Kita memakai ada cuka, ada soda as, ada tawas. Nah, sebelumnya kita ada 2 kegiatan, yaitu scoring dan mordan. Scoring itu adalah proses membersihkan residu-residu yang ada di medianya ini. Setelah kita bersihkan, kita nanti celup seperti ini. Nah, celup seperti ini memakai larutan tawas, larutan soda as, larutan cuka, larutan tunjung. Nah, itu gunanya untuk membuka, kalau kain ya untuk membuka serat-serat kainnya, supaya nanti tanin daunnya itu bisa tertempel atau meresap ke dalam medianya ini. Seperti itu. Treatmentnya mungkin sedikit berbeda. Kalau kayu itu kan mungkin ibaratnya tanpa scoring ya, tanpa scoring. Tapi ada proses pengamplasan. Ini kan harus halus ya, biar EUK di mana? Ya harus. Terus ini kan lebih tebal juga daripada si kain. Jadi dia juga harus lebih lama dicelupkannya untuk treatment ke proses mordantingnya ini, supaya cairannya ini dapat merembes ke dalam kayunya ini. Kalau kayu itu kan biasanya ini untuk craft ya, Mas. Jadi lebih tebal. Kalau kain kan untuk kita pakai. tantangannya ini antara misalnya kain sama kayu itu berbeda. Oke. Iya. Kalau kain kan kita sudah tahu treatmentnya seperti apa, kain apa, treatmentnya seperti apa, mungkin kita sudah tahu. Kalau kayu ini kan kita juga harus tahu karakter kayu ini, karena masing-masing jenis kayu kan karakternya berbeda-beda. Jadi kayak kemarin kita mencoba antara di kayu wali kumpul, kayu panggang buaya, kayu jati, sama kayu jabon. Itu ternyata dengan treatment yang sama itu hasilnya berbeda. Harapannya ya masyarakat bisa membuat karya Ke ekonominya ya, Mas. ya, untuk membuat karya sehingga dia bisa menambah nilai ekonomi untuk keluarganya, untuk lingkungan juga ya. Jadi harapannya mereka kegiatan ini itu menambah nilai kreativitas, nilai ekonomi dan nilai lingkungan. Jadi alasan saya ikut workshop ini ya memang saya suka workshop, karena kan kalau workshop itu ada pelajaran baru gitu. Pengen tahu aja ekoprint itu kayak apa, siapa tahu bisa dikeluarkan ke anak-anak. Motivasi saya ikut pelatihan ekoprint ini untuk menambah pengetahuan baru. Nggak pernah, karena saya guru matematika. Belum, cuma pernah dengar ada teman yang praktek di sekolah nanti. Iya, sebelumnya saya belum pernah melihat langsung
pelatihan praktek ekoprint ini. Senang sih, saya suka kayak kerajinan-kerajinan gitu semua. Cuma emang bakatnya nggak di situ. Yang saya belum paham itu tentang fungsi kayu tadi. Fungsi kayu? Iya, itu dibikin kayak gitu tuh untuk apa? Tadi kan saya nanya, nggak jelas itu. Pelatihan ini sangat bagus, menarik sekali karena bisa memanfaatkan bahan alam yang awalnya tidak bernilai jual, kemudian dijadikan produk yang bisa bernilai ekonomis dan artistik. Bisa sih, karena mudah juga. Kalau menurut saya sih bisa. Apalagi kalau anak gitu ya. Iya, nanti rencana setelah dari sini, saya mungkin mengkumpul beberapa teman dari sini kan. Ini banyak teman yang prakarya juga. Mungkin nanti di MGMP saya coba untuk diskusi. Bisa diterapkan di lingkungan saya, tapi perlu lebih didetailkan lagi mengenai bahannya, prosesnya, biar nanti tidak gagal. Kesannya sangat bagus. Tadi udah belajar ekoprint di kayu medianya, kemudian di kain kanvas. Mungkin ke depan perlu dicari lagi dengan menggunakan media yang lainnya agar lebih inovatif. Ya, hari ini kami baru saja melaksanakan workshop ya, yaitu workshop dalam rangka penggunaan bahan alam sebagai produk kerajinan. Nah, workshop ini bertujuan untuk kita ingin mengenalkan bahwa bahan alam yang ada di alam kita ini sangat banyak ya, dan berbagai macam khasiat dan juga keragamannya. Nah, di mana salah satu fungsinya adalah untuk kerajinan dan juga untuk estetika, di mana kita bisa menggunakan daun ya. Daun itu mengandung tanin dan yang zat kimia lainnya yang ternyata berguna sebagai pewarna. Nah, di sini kita mencoba menggunakan daun untuk pewarna pada kayu, permukaan kayu, dan juga warna pada kain. Dan hasilnya itu tentunya akan menambah pengetahuan peserta, terutama guru-guru yang menjadi peserta hari ini, sehingga nantinya mungkin juga akan menyebarkannya kepada siswa-siswanya. Sasaran dari kegiatan ini adalah para guru-guru, terutama guru-guru di SMP yang ada di kawasan Kabupaten Gunung Kidul, di mana kami berpikir bahwa beliau-beliau inilah yang akan membantu kita untuk menyebarluaskan keterampilan terkait ekoprint. Selain itu, pada kegiatan kali ini juga mengundang para penggiat konservasi dari BKSDA Yogyakarta yang juga saya rasa perlu memiliki ilmu ini karena mereka sering berada di tengah masyarakat dan untuk mengkampanyekan bagaimana menjaga lingkungan dan hutan, sehingga salah satu cara untuk menjaga lingkungan adalah menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan juga menggunakan bahan-bahan alami yang akan bisa untuk mengenalkan masyarakat agar masyarakat mau merawat hutan seperti itu. Untuk persiapan pelaksanaan ini kami banyak berkolaborasi tentunya dengan Wanagama ya, pengelola KDPK Wanagama, dan juga narasumber yang merupakan penggiat ataupun para praktisi ekoprint. Kami berdiskusi bagaimana mengeksekusi kegiatan hari ini, dan saya rasa dengan adanya persiapan yang cukup lama ya, mulai dari kita mensurvei daun-daun yang cocok digunakan, lalu juga mencoba kayu. Di sini kita juga melakukan ekoprint pada kayu. Kita juga mencoba berbagai jenis kayu, sehingga pada hari ini kegiatan itu akhirnya terlaksana dan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Tindak lanjut dari kegiatan hari ini harapannya tidak hanya berhenti sampai di sini, tidak hanya sekedar pengenalan bagaimana teknik ekoprint pada kayu maupun pada kain. Harapannya nanti juga bisa teknik lanjutan yang lainnya itu bisa dikenalkan lagi ke masyarakat, guru, dan yang lainnya,
Dan kami juga tadi menghimpun bagi apa saja mungkin keterampilan lain yang harapannya bisa kami ajarkan kepada peserta pengabdian ini, kegiatan pengabdian ini.